Selamat malam Ibu. Saya akan membacakan hasil ringkasan kelompok 2. Ini Simpus, sistem pelayanan di Puskesmas, laporan Puskesmas dan pengenalan data Puskesmas. Simpus adalah aplikasi yang menyusun data dari pendaftaran, registrasi, pemeriksaan, serta pengobatan pastikan. Aplikasi yang mempermudah dan mempercepat layanan, membentuk prosedur dan standar pelayanan, serta mendapatkan data secara akurat. Simpus adalah aplikasi yang memberikan pelayanan mulai dari input masukan seperti registrasi pasien, pelayanan medis yang terdiri dari perekaman medis pasien, sampai persiapan obat. Selain itu, memberikan pelayanan output keluaran seperti rekapitulasi pasien, rekapitulasi obat, rekapitulasi biaya, sampai 20 besar penyakit. Adapun komponennya, ini pertama komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi, komponen model, kombinasi prosedur logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Komponen output, hasil informasi yang berkualitas dengan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Komponen teknologi, alat dan sistem informasi yang digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan memantau pengendalian sistem. Komponen basis data, kumpulan data yang berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Komponen kontrol, komponen yang mengendalikan gangguan dan terhadap sistem informasi. Sistem pelayanan di Puskesmas menurut si Lave dan Lomba adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan tersebut dibagi menjadi preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan upaya pelayanan kesehatan adalah sebagai yang pertama, pelayanan kesehatan promotif, itu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif, itu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif, kegiatan yang ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan yang mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan pedoman kerja Puskesmas, pelayanan utama yang diusahakan oleh Puskesmas adalah pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Dalam menjalankan pelayanan tersebut, Puskesmas memiliki 18 tugas pokok yang meliputi upaya kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, laboratorium sederhana, pencatatan dan pelaporan dalam rangka rekayasa sistem informasi kesehatan, kesehatan usia lanjut, pembinaan pengobatan tradisional. Pelaksanaan penilaian kinerja di Puskesmas adalah hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan, manajemen Puskesmas, dan mutu pelayanan. Dan dalam pelaksanaannya mulai dari pengumpulan data, analisis hasil masalah sampai dengan penyusunan laporan berpedoman pada buku pedoman penilaian kinerja Puskesmas dari Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI tahun 2006. Teknik pelaksanaan penilaian kinerjanya dari pengumpulan data, pengolahan data, tata cara perhitungan, rekapitulasi, dan interpretasi data. Untuk memudahkan hasil capaian kinerja Puskesmas, maka cakupannya adalah kegiatan UKM esensial dan Perkesmas, UKM pengembangan UKP, administrasi dan manajemen, dan mutu kinerja Puskesmas disajikan dalam bentuk grafik sarang laba-laba yang disajikan periodik bulanan, tribulan, dan tahunan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan identifikasi sedini mungkin. Pengolahan data Puskesmas, sistem informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih akan memudahkan dalam melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, ruang, biaya, serta tepat efisien. Pengolahan data adalah proses manipulasi data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti dari suatu kejadian berupa informasi dengan menggunakan suatu elektronik yaitu komputer. Serangkaian
dengan menggunakan serangkaian proses ataupun informasi direncanakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Menurut Starman adalah pengolahan data itu proses yang menggunakan pikiran dengan bantuan peralatan yang mengikuti serangkaian langkah perumusan atau flow tertentu untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna. Proses pengolahan data terdiri dari 3 tahap, yaitu input, processing, dan output yang disebut dengan siklus. Pengolahan data terjadi karena ada pengembangan siklus dan di mana komponen-komponen dalam pengolahan data bertambah. Seperti tabel berikut. Simpus adalah software yang digunakan untuk mengelola kegiatan dalam proses seperti pendaftaran pasien, obat, diagnosa pasien, hingga merekap laporan data. Software berbasis web dapat dijalankan lintas sistem operasi. Penggunaan web ini dijalankan melalui browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan sebagainya. Simpus dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Evaluasi implementasi Simpus dan rencana perbaikan informasi puskesmas. Bagian pertama, asesmen kondisi existing. Problematikanya, implementasi sistem, ada aspek infrastruktur teknologi yang dimana belum ada Simpus yang mencapai tingkat optimal dan mendukung operasional harian. Di aspek kompetensi SDM, unit Polikia masih bergantung pada sistem pencatatan konvensional. Di aspek tata kelola dan regulasi internal, absennya SOP yang komprehensif dan dalam koordinasi lintas unit pendaftaran poli farmasi. Bagian 2, mapping data esensial untuk Simpus. Taksonomi data per unit pelayanan. Ini di unit registrasi pendaftaran, poli umum, polikia, program TB, program gizi, laboratorium, farmasi, agregat, dan untuk pelaporan. Di bagian 3, bisnis proses dan data flow. Workflow terintegrasi dan entry point data. Tahap pertama, Pronopis, tahap 2 klinik poli, tahap 3 penunjang medis, tahap 4 farmasi, tahap 5 quality control, tahap 6 reporting dan analitik. Bagian 4 root cause analysis, laporan LB1, LB4. Investasi sumber data dan gap analisis, laporan LB1 data morbiditas, laporan LB2 gizi imunisasi, laporan LB3 logistik farmasi, laporan LB4 produktivitas dan program. Bagian 5 strategi rekomendasi, itu quick wins 0 sampai 3 bulan. Intervensi teknisnya, aktivasi fitur duplicate detection berdasarkan NIC untuk mencegah data ganda. Intervensi SDM itu crash program training Simpus khusus untuk Polikia. Intervensi prosedural ini fitting dan sosialisasi SOP komprehensif to data entry workflow. Di medium term solution 3-6 bulan, sistem adjustment, integrasi modul mobile untuk data entry kegiatan lapangan, capacity building, struktur training program dengan sertifikasi untuk semua user Simpus, governance, performance appraisal yang include metrik kepatuhan input data. Di long term transformation 6-12 bulan, yaitu digital transformation, proses upgrade ataupun replacement Simpus dengan sistem yang lebih robust. Cultural change, regulator how to share insight dan data-data kepada seluruh staff. Bagian 6, monitoring dan evaluasi framework. Ya, ini key performance indicator, di mana prosesnya presentasi same day entry, targetnya 100%. Yang di output, akurasi datanya manual versus system, target concordance-nya itu lebih dari 98%. KPI outcome utilization rate Simpus untuk decision making, targetnya 80% keputusan manajerial berbasis data. Evaluasi timeline, weekly dashboard review dan quick troubleshooting, monthly comprehensive data quality report and corrective action, quarterly strategic review dan adjustment rencana aksi, annual impact assessment dan planning untuk tahun berikutnya. Baik Ibu, sekian dari pemaparan hasil ringkasan dari kelompok 2. Terima kasih Ibu.